Hai anak-anak, kembali lagi bersama Miss Grace. Ya, hari ini Miss akan melanjutkan ke pembelajaran kita ya yang selanjutnya, yaitu pembelajaran 5. Di sini Miss mau mengingatkan kembali mengenai menggunakan ungkapan perintah pada poster. Karena sebelumnya di tema sebelumnya kita sudah pernah ya membuat poster juga. Namun hari ini Miss tidak menyuruh anak-anak untuk membuat poster lagi, tapi Miss hanya mengingatkan saja lagi. Nah, kita lihat poster ini adalah karya seni yang berisi gambar dan suatu ajakan. Seperti contoh yang ada di buku anak-anak, di sini ada sebuah ajakannya di posternya. Marilah bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu ajakannya. Jadi, kalau buat poster itu ada kalimat ajakan ya. Seperti ini juga, buanglah sampah sesuai jenisnya. Ini anak-anak sudah pernah buat ya, jadi kita tidak buat lagi. Kita langsung saja lanjut ke materi yang selanjutnya tentang mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Seperti apa? Ini juga sudah kemarin ya dijelaskan oleh Miss Erni. Kita lihat lagi ya di modul anak-anak, misalkan mengingatkan kembali. Yang A, perhatikan contoh berikut. Buku matematika diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Ini ada 1 buku matematika dan 10 pensil. Berat 1 buku matematika, di sini ada 6 penghapus. Dan yang B, buku tulis diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Ada 1 buku tulis dengan 8 pensil, sama dengan 8 pensil. Atau 1 buku tulis sama dengan 4 penghapus. Nah, buku matematika dan buku tulis diukur beratnya dengan 2 satuan yang berbeda. Nah, satuannya itu yang sebelah sini ya, anak-anak. Jadi, ini adalah benda yang akan kita ukur menggunakan ini satuannya. Untuk membandingkan berat benda, kita harus menggunakan satuan yang sama. Jadi tidak bisa menggunakan satuan yang berbeda. Misalnya kita mau mengukur buku tulis ini, kita harus sama-sama menggunakan satuan yang sama. Nggak boleh atau nggak bisa pensil dengan penghapus, karena berat pensil dan berat penghapus itu berbeda ya. Jadi kita tidak bisa mengukur dengan satuan yang berbeda. Kita lihat di sini ada penjelasannya lagi. Berat 1 buku matematika tadi 10 pensil ya. Dan berat 1 buku tulis sama dengan 8 pensil. Nah, kalau satuannya sama seperti ini, sama-sama menggunakan pensil, itu baru dapat dibandingkan. Ya, anak-anak. Kemudian, berat 1 buku matematika ini sama dengan 6 penghapus. Dan berat buku 1 tulis sama dengan 4 penghapus. Kalau satuannya sama, ini juga baru dapat dibandingkan. Jadi, kita lihat berat buku ini 10 pensil. Buku tulisnya ini 8 pensil. Kira-kira yang mana yang lebih berat, buku matematika atau buku tulis? Kita lihat satuannya. Kalau satuannya lebih banyak menggunakan bendanya atau lebih banyak menggunakan satuannya, berarti itu yang lebih berat. Ya, kalau buku matematika 10 dan buku tulis 8, berarti yang mana yang lebih berat? Yang mana yang lebih banyak menggunakan satuan? Iya, yang buku matematika. Jadi, buku matematika itu lebih berat daripada buku tulis. Atau sebaliknya, di balik kalimatnya, buku tulisnya taruh di depan. Buku tulis jadinya lebih ringan ya dari buku matematika karena dia menggunakan satuannya lebih sedikit. 8 pensil. Ya. Nah, di sini ada latihan ya, anak-anak. Untuk anak-anak berlatih, misalkan pandu sedikit. Di sini ada sepatu. Sepasang sepatu dibandingkan dengan satuannya di sini ada bata. Batu bata. Kita bilang saja ini batu bata. Jadi, berat sepatu di sini kita hitung satuannya ada berapa? 1 2, 3, ada 3. Tasnya di sini dihitung dengan
kelereng dan bata. Ada 2 bata dan 3 kelereng. Kemudian di sini batanya ada 2 bata ini sama dengan 3 kelereng. Nah, soalnya berat sepatu adalah berapa batanya? Dihitung yang seperti tadi. Berat sepatu adalah 3 bata. Jadi 3 bata ini satuannya. Kemudian berat tas adalah yang ini 3 kelereng dan 2 bata. Jadi tentukanlah di situ benda yang lebih berat yang mana. Nana lihat satuannya yang mana yang lebih banyak jumlahnya, yang mana lebih banyak menggunakan satuan. Kemudian benda yang lebih ringan juga gitu, berarti benda yang paling sedikit menggunakan satuannya. Oke, misalkan lanjutkan ke pembelajaran 6 masih ya, dengan mengurutkan berat benda. Perhatikan contoh pengukuran berat 3 benda pada gambar berikut. Nah, jika tadi anak-anak sudah selesai, baru boleh anak-anak melanjutkan ke pembelajaran 6 ya. Di sini kita lihat tas ini sama dengan berat satu tas ini sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bola kasti. Kotak pensil sama dengan 1 bola kasti. Kamus sama dengan 3 bola kasti. Nah, di sini sudah dijelaskan lagi, berat satu tas sama dengan 7 bola kasti, berat satu tempat pensil sama dengan 1 bola kasti, dan berat satu kamus sama dengan 3 bola kasti. Nah, jika kita bandingkan dan simpulkan bahwa benda yang paling berat adalah tas. Kenapa benda yang paling berat adalah tas? Kita lihat lagi satuannya. Yang ini satuannya ya. Yang mana menggunakan satuan paling banyak. Di satuannya tuh bendanya paling banyak yang mana? Tas, kotak pensil, atau kamus? Iya, tas ya, karena tas menggunakan 7 bola kasti. Jadi dia yang paling banyak menggunakan satuan dibandingkan benda yang lain. Jadi benda yang paling berat itu adalah tas. Dan benda yang paling ringan adalah tempat pensil. Kenapa tempat pensil? Karena tempat pensil hanya menggunakan 1 bola kasti ya. Di antara ketiga benda ini, kotak pensil hanya menggunakan 1, jadi jumlahnya dia paling sedikit ya. Dan yang terakhir, urutan benda dari yang terberat adalah satuan yang paling banyak tadi yang mana? Ya, tas. Tas. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini ada 3 bola kasti dia menggunakannya, kamus. Dan karena yang paling ringan adalah tempat pensil, berarti tempat pensil ditaruh di paling terakhir. Jadi kalau dia paling berat ditaruh urutan paling pertama, kalau paling ringan dia ditaruh di urutan paling terakhir. Ya, sampai sini sudah paham? Yakin semuanya sudah mengerti ya? Nah, coba anak-anak mengamati soal yang ada di bawah ini, kemudian menjawab soal-soal yang ada. Di sini ada toples permen dengan 1, 2, 3, 4, 5 batu bata. Sini ada susu dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak atau box. Di sini juga susu 1, 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kotak. Dan mangkok makanan sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bata. Nah, kira-kira anak-anak perhatikan dulu ya satuannya, disatuin dulu satuan yang sama baru bisa dibandingkan. Seperti yang tempat toples permen ini sama dengan mangkok makanannya. Jadi anak-anak bandingkan toples sama mangkoknya, yang mana yang lebih berat. Kemudian susu ini bandingkan dengan
kotak susu ini dengan kaleng susu yang ini. Yang mana yang lebih berat? Ya. Dibandingkan. Oke. Sekarang coba anak-anak cari benda apakah yang paling berat. Jadi anak-anak tulis 2 ya. Diisikan tanda seperti ini. Misalnya yang paling berat kalau di makanan ini toples. Yang toples permen ini atau mangkok makanan ini. Lihat satuannya, mana yang lebih banyak menggunakan satuan. Ya, yang ini ya. Jadi anak-anak tulis mangkok. Mangkok di sini, kemudian yang susunya yang mana? Yang kaleng atau yang kotak? Baru anak-anak tulis di sebelah sini ya. Begitu juga yang B dan C. Dan yang di bawahnya, tuliskan urutan benda-benda berikut dari yang paling ringan. Tuliskan mulai dari angka 1. Jadi urutinnya menggunakan angka. Yang mana yang paling ringan? Sepatu, klip kertas, penghapus, atau tas. Yang paling ringan nanti anak-anak tuliskan nomor 1. Kemudian yang 2, 3, 4 yang mana? Baik anak-anak, selanjutnya materi kita yaitu tentang menjelaskan sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila. Kita lihat kembali simbol sila ketiga Pancasila itu apa? Pohon beringin ya. Kemarin juga kita sudah membahas bersama-sama mengenai sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila dan simbolnya dan juga bunyinya. Kita lihat lagi di modulnya. Pohon beringin melambangkan bahwa rakyat bersatu di bawah naungan negara Indonesia. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan bekerja sama. Jadi dalam sila ketiga Pancasila ini kita harus bersikap saling menghargai, saling bekerja sama, menghormati atau menghargai pendapat orang lain, mencintai tanah air tentunya, karena kita harus menumbuhkan rasa persatuan terhadap negara kita Indonesia. Jadi tidak boleh ada perkelahian atau pertengkaran ya, kita harus tertib juga dan kita harus saling bekerja sama, atau kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau sekitaran kita, lingkungan sekitar kita. Kita harus mengutamakan persatuan, itu sikap dari sila ketiga Pancasila. Nah, coba anak-anak berlatih di sini manakah sikap berikut yang sesuai dengan makna dari atau sikap dari sila ketiga Pancasila. Kemudian, berilah pendapatmu, lingkarilah dengan tulisan S itu artinya setuju dan TS ini artinya tidak setuju. Jadi kalau anak-anak setuju, anak-anak lingkari. Misalnya nomor 1, saling menghargai sesama teman. Itu kira-kira mencerminkan sikap sila ketiga atau tidak? Kalau setuju, anak-anak lingkari yang huruf S. Kalau tidak setuju, lingkarin yang TS. Baik. Sekian untuk hari ini. Miss akhiri untuk pembelajaran 5 dan 6. Kemudian anak-anak silakan mengerjakan ayo berlatih atau latihan-latihan yang ada yang sudah tadi Miss jelaskan juga. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!